Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai informasi dan reformasi kurikulum pendidikan agama Islam ya. Nah, topik ini sangat relevan ya untuk kita bahas bersama. Karena apa? Karena dunia pendidikan kita termasuk pendidikan agama kita sedang menghadapi perubahan besar akibat digitalisasi, kecerdasan buatan dan pergeseran karakter ya. Generasi pendidikan yang semakin akrab dengan teknologi sejak usia dini. Nah, fenomena ini bukan sekedar wacana ya. Jadi kita dapat melihat secara nyata bahwa peserta didik hari ini lebih banyak mengakses informasi keagamaan dari internet dan media sosial dibandingkan dari buku atau ceramah guru di kelas. Nah, jika PAI ini tidak dibenah, maka ada risiko besar bahwa nilai-nilai keislaman akan kalah bersaing dengan informasi yang tidak jelas kebenarannya atau bahkan menyesatkan. Nah, maka dari itu pertanyaan besar yang ingin kita jawab bersama hari ini adalah bagaimana PAI bisa tetap relevan dengan zamannya, terus mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Nah, namun tanpa kehilangan ruh dan esensi ajaran Islam itu sendiri. Nah, kita langsung ya masuk ke penjelasan. Nah, pengertian dasar. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh ya, penting bagi kita untuk menyamakan pemahaman mengenai dua istilah kunci. Nah, inovasi dan reformasi kurikulum. Nah, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari. Padahal maknanya cukup berbeda ya. Nah, kita masuk ke inovasi kurikulum. Nah, apa sih inovasi kurikulum? Nah, inovasi kurikulum dapat kita pahami sebagai proses pembaruan yang disengaja terhadap komponen-komponen kurikulum. Nah, mulai dari tujuan pembelajaran, materi, terus metode, media hingga evaluasi. Nah, sifatnya lebih fleksibel dan biasanya muncul dari inisiatif guru atau lembaga pendidikan itu sendiri. Terus sebagai respon terhadap tantangan zaman, yang penting inovasi ini dilakukan tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental yang dikandung dalam kurikulum tersebut. Kita analogikan secara sederhana, bayangkan ya sebuah rumah yang lama yang direnovasi ya. Nah, di situ pondasinya tetap dipertahankan, tapi ruangan di dalamnya ditata ulang, terus ditambah jendela baru agar lebih terang, terus dan juga diberi sentuhan modern agar lebih nyaman dihuni. Nah, itulah ya, itu gambaran inovasi. Nah, pembaruan yang terdapat pada level implementasi tanpa merobohkan struktur dasar yang sudah ada ya. Itu analogi sederhananya. Kita masuk ke reformasi kurikulum. Sementara itu reformasi kurikulum ini sifatnya lebih jauh struktural dan menyeluruh. Nah, ia menyentuh sistem kebijakan dan arahan kurikulum secara nasional. Reformasi ini biasanya didorong oleh perubahan politik, sosial, atau kebijakan pemerintah. Misalnya, saat negara kita mengganti kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Jika inovasi tadi kita ibaratkan renovasi ruang ya, maka reformasinya lebih mirip membangun ulang arsitek rumah secara keseluruhan. Nah,
mengubah denah, mengganti pondasi, bahkan mengubah orientasi bangunan agar sesuai dengan kebutuhan zaman yang baru. Lanjut ke hubungan keduanya dalam konteks PAI. Nah, dalam konteks PAI, kedua proses ini berjalan beriringan dan saling melengkapi. Nah, reformasi ini terjadi di tataran kebijakan nasional. Misalnya pergantian kurikulum resmi oleh pemerintah melalui Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan. Nah, sedangkan itu inovasi terjadi di tataran implementasi, yaitu bagaimana guru dan lembaga pendidikan mengembangkan pendekatan-pendekatan baru dalam mengajarkan PAI di kelas masing-masing. Bisa dikatakan reformasi ini memberi payung kebijakan, sementara inovasi mengisi payung itu dengan kreativitas di lapangan. Nah, tanpa reformasi, inovasi guru bisa saja terhambat oleh regulasi yang kaku. Namun tanpa inovasi, reformasi kebijakan hanya akan menjadi dokumen di atas kertas tanpa dampak nyata di ruang kelas. Nah, itu ya, itu hubungan keduanya ya dalam konteks PAI. Kita masuk ke sejarah reformasi kurikulum PAI di Indonesia. Yang pertama itu pada masa kolonial atau pra-kemerdekaan. Nah, PAI diajarkan secara informal, terbatas pada lingkungan pesantren dan madrasah tradisional. Belum ada sistem kurikulum fenomenal yang mengatur PAI sebagai mata pelajaran di sekolah umum, karena pendidikan saat itu masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan kolonial yang cenderung membatasi akses pendidikan agama bagi pribumi. Yang kedua, pada masa Orde Lama, PAI mulai diformalkan sebagai mata pelajaran di sekolah umum. Nah, ini merupakan langkah awal yang penting, meskipun implementasinya masih sangat terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat kondisi negara yang baru merdeka dan masih membangun sistem pendidikan nasional dari nol. Itu. Lalu yang ketiga itu pada masa Orde Baru, PAI menjadi mata pelajaran wajib secara nasional, namun kurikulumnya cenderung sentralistik. Artinya seragam untuk seluruh Indonesia tanpa banyak ruang untuk penyesuaian lokal ya. Dan kognitif. Nah, lebih menekankan hafalan dan pengetahuan teoritis dibandingkan pembentukan sikap, keterampilan atau penghayatan nilai. Yang keempat itu ada era reformasi, yaitu sejak tahun 1999 hingga sekarang ya, merupakan periode paling dinamis terjadi desentralisasi pendidikan dan lahir berbagai kurikulum baru secara berturut-turut, mulai dari KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kemudian KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, lalu kurikulum 2013 hingga yang baru kurikulum yaitu kurikulum merdeka. Nah, yang menarik pada era reformasi ini, PAI justru mengalami perkembangan yang cukup positif ya, baik dari sisi kebijakan maupun ruang gerak. Meskipun begitu, kurikulumnya harus terus didesain ya, harus terus didesain ulang secara berkala agar tetap relevan tuntunan zaman yang terus berubah. Sebagai contoh, kurikulum 13 ya, membawa ciri khas merupakan penguatan pendidikan berkarakter, wawasan lokal, serta pembelajaran yang direncana lebih menyenangkan bagi peserta didik. Dengan pendekatan saintifik ini yang mendorong siswa untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan juga mengomunikasikan ya. Nah, terus sedangkan pada kurikulum merdeka ini madrasah dan sekolah diberi kebebasan yang jauh lebih besar berkreasi ya. Mereka bisa mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
termasuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan setiap peserta didik secara individual. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang atau urgensi inovasi kurikulum PAI. Nah, mari kita bahas mengapa inovasi kurikulum PAI menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Ada 4 alasan utama yang saling terkait satu sama lain. Nah, yang pertama yaitu perubahan sosial dan teknologi. Nah, dunia hari ini sangat berbeda ya dengan 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah, perubahan sosial ini dan teknologi menuntut kurikulum PAI yang lebih adaptif, integratif, dan kontekstual. Nah, pendekatan lama yaitu hafalan dan ceramah satu arah. Jadi sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan peserta didik masa kini yang terbiasa dengan informasi instan, visual, dan interaktif. Lalu yang kedua yaitu ada era disrupsi dan kecerdasan buatan atau AI ya. Kita semua menyaksikan ya bagaimana digitalisasi, kecerdasan buatan, dan globalisasi memberi dampak signifikan terhadap seluruh sistem pendidikan, termasuk desain kurikulum. Bagi PAI ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana menjaga relevansi nilai-nilai keislaman dan di tengah kemajuan teknologi yang sangat cepat ini, sekaligus memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat bantu dakwah dan mempelajari, bukan sebagai ancaman yang dihindari. Lalu yang ketiga yaitu fungsi ganda PAI ya. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa PAI ini tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan agama semata, melainkan lebih dari itu PAI juga menjadi sarana pembentukan karakter dan penguasaan keterampilan hidup di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus berlangsung. Artinya keberhasilan PAI ini tidak cukup diukur dari nilai ujian saja, melainkan dari perubahan sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu tuntutan era revolusi industri 4.0 dan 5.0 atau 4.0 dan 5.0. Nah, revolusi industri di sini menentukan PAI mampu membentuk peserta didik yang kompeten baik secara spiritual maupun teknologis. Jadi tujuannya agar peserta didik tidak tertinggal secara keterampilan, namun tetap kokoh berpegang pada nilai-nilai keislaman. Konsep ini sering disebut dengan istilah integrasi iman, ilmu, dan teknologi. Nah, ketiganya harus berjalan beriringan, bukan saling meniadakan ya. Terus dari keempat alasan ini kita bisa melihat ya bahwa inovasi kurikulum PAI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Jika kita menunda, maka jarak antara materi PAI di kelas dengan realitas kehidupan peserta didik di luar kelas akan semakin lebar. Nah, itu ya latar belakangnya. Lalu yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk inovasi kurikulum PAI. Jadi bentuk-bentuk konkret inovasi yang telah dan sedang dikembangkan dalam kurikulum PAI ada 6 bentuk ya. Yang pertama yaitu integrasi teknologi digital. Nah, pemanfaatan media sosial, platform pembelajaran daring, dan alat berbasis kecerdasan buatan dalam pembelajaran PAI.
Tujuannya untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik, termasuk membantu mereka merespon isu-isu sosial kontemporer yang relevan dengan ajaran Islam. Contohnya menerapkannya bisa berupa penggunaan aplikasi Al-Quran digital, video pembelajaran interaktif, atau bahkan chatbot AI untuk latihan tanya jawab fikih dan akidah. Lalu yang kedua itu ada model integratif, adaptif, transformatif, ya, atau disingkatnya IAT. Nah, dalam sebuah model konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ini secara sistematis dengan pendekatan pedagogis modern dan teknologi digital. Model ini hadir sebagai jawaban terhadap tantangan era disruptif yang kita hadapi saat ini dengan 3 prinsip, yaitu integratif atau memadukan nilai agama dan sains. Terus ada adaptif, yaitu menyesuaikan metode dengan kebutuhan peserta didik. Dan ada transformatif, yaitu mendorong perubahan nyata pada sikap dan perilaku. Yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran interaktif. Nah, inovasi ini dalam pembelajaran PAI dengan pendekatan yang lebih interaktif untuk menyesuaikan karakter generasi milenial dan Gen Z yang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan teknologi sejak kecil. Nah, metode seperti diskusi kelompok, permainan permainan edukatif dan simulasi kasus dapat digunakan untuk menggantikan metode ceramah satu arah. Lalu yang keempat yaitu penguatan nilai kearifan lokal. Nah, meskipun teknologi terus berkembang, inovasi kurikulum PAI tetap harus mendorong penanaman nilai-nilai kearifan lokal agar peserta didik tidak kehilangan akar budaya di tengah derasnya arus globalisasi. Misalnya mengaitkan nilai gotong royong dalam budaya lokal dengan konsep ta'awun atau tolong menolong dalam Islam. Nah, lalu yang kelima itu pendekatan multikultural dan moderasi beragama. Jadi PAI dikembangkan agar mampu mendukung penguatan wawasan kebangsaan serta sikap toleransi sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam di tengah masyarakat kita yang majemuk, ya. Ini penting untuk mencegah tumbuhnya sikap eksklusif atau intoleransi pada peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu fleksibilitas kurikulum berbasis satuan pendidikan. Jadi seperti pada kurikulum merdeka, madrasah dan sekolah kini diberi keleluasaan, ya, untuk mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya masing-masing satuan pendidikan, sehingga kurikulum PAI di sekolah di perkotaan bisa berbeda pendekatannya dengan sekolah di daerah pedesaan tanpa mengubah standar kompetensi inti yang berlaku secara nasional. Baik, kita lanjut ke tantangan dalam inovasi dan reformasi kurikulum PAI. Proses inovasi dan reformasi ini tidak dapat berjalan tanpa hambatan, ya. Jadi ada 4 tantangannya. Ada 4 tantangan utama yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama itu kesenjangan teknologi dan sumber daya. Nah, keterbatasan pendanaan dan fasilitas modern seperti laboratorium digital dan perpustakaan elektronik masih menjadi penghambatan
nyata ya. Nah, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai ya. Nah, kesenjangan ini menciptakan jurang antara sekolah di kota besar yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dengan madrasah di pelosok yang masih mengandalkan metode konvensional. Nah, itu. Yang kedua yaitu kesiapan guru ya. Tidak semua pendidik PAI memiliki kompetensi digital yang memadai untuk mengimplementasikan inovasi-inovasi yang telah kita bahas ya. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas guru. Mengingat sebagian besar guru PAI senior dididik dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Lalu yang ketiga yaitu menjaga otentisitas nilai. Nah, ini mungkin tantangan yang paling mendasar ya. Jadi bagaimana kita bisa berinovasi tanpa mereduksi esensi ajaran Islam itu sendiri. Nah, jangan sampai demi mengajar nilai-nilai inti yang menjadi ruh PAI justru tergusur atau disederhanakan secara berlebihan sehingga kehilangan kedalaman spiritual dan keilmuan. Nah, itu yang terakhir yaitu resistensi kelembagaan. Nah, dalam perubahan kurikulum seringkali terhambat oleh budaya dan kebijakan lembaga yang belum sepenuhnya adaptif ya terhadap perubahan. Nah, ini adalah tantangan yang bersifat struktural dan membutuhkan waktu, komitmen pimpinan serta dukungan kebijakan yang konsisten untuk diatasi. Lanjut, ada strategi menghadapi tantangan. Jadi setelah ada hambatan, sini ada strategi cara menghadapi tantangannya. Nah, mengingat tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang dapat ditempuh secara bersama-sama oleh pemerintah ya, yaitu yang pertama meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan literasi digital dan pedagogi berbasis teknologi secara berkala dan berkelanjutan. Jadi bukan sekedar seremonial, satu kali pelatihan ya. Lalu yang kedua, infrastruktur digital. Nah, misalnya melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta untuk menyediakan akses internet dan perangkat pembelajaran di daerah tertinggal. Lalu yang ketiga, penyusunan pedoman buku tentang batasan-batasan inovasi agar guru itu memiliki rambu-rambu yang jelas dalam berkreasi tanpa mereduksi esensi ajaran Islam. Lalu yang keempat, penguatan budaya kolaboratif di lembaga pendidikan. Misalnya melalui form musyawarah guru mata pelajaran PAI untuk saling berbagi praktik baik dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat ya, agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah juga diperkuat dan dipraktikkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesimpulannya yaitu reformasi memberikan kerangka kebijakan nasional yang terus berubah seiring dinamika politik pendidikan kita, mulai dari masa Orde Lama hingga lahirnya kurikulum Merdeka hari ini. Nah, sementara itu inovasi menjadi ruang kreatif bagi guru dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan pendekatan model dan strategi baru dalam mengajarkan nilai-nilai Islam secara relevan dengan zaman, khususnya di tengah era disrupsi digital dan kecerdasan buatan. Nah, yang paling penting itu seluruh proses pembaruan ini harus dilakukan tanpa kehilangan ruh dan esensi ajaran Islam yang menjadi fondasi utama
PAI. Nah, dengan demikian itu PAI kedepannya diharapkan mampu hadir sebagai mata pelajaran yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan hidup, dan kesiapan menghadapi masa depan sambil tetap kokoh berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman yang otentik. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.